Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Yahya. Di sini saya akan membahas beberapa rangkuman materi dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13, yaitu dengan mata kuliah pengolahan citra. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pemulihan menggunakan kawasan spasial. Yang kedua, pemulihan menggunakan kawasan frekuensi. Yang ketiga, pemampatan citra. Yang keempat, klasifikasi metode pemampatan citra. Yang kelima, rekonstruksi citra. Yang pertama, pemulihan menggunakan kawasan spasial. Proses penapian secara umum adalah proses untuk meloloskan kandungan frekuensi dalam rentang nilai. Tapis yang dapat digunakan untuk pemulihan citra yang mengalami degradasi akibat draw adalah tapis pelewat rendah. Hal ini disebabkan karena draw yang terjadi akibat proses akuisisi dan transmisi citra umumnya memiliki spektrum frekuensi yang lebih tinggi daripada komponen citra aslinya. Untuk tapis-tapisnya di sini ada 4 yang pertama tapis loss rendah, yang kedua tapis aritmetik, yang ketiga tapis harmonik, dan yang keempat tapis rerata kontraharmonik. Untuk tapis loss rendah yaitu pada kawasan spasial, operasi penapisan dilakukan dengan melakukan operasi tingkat lokal untuk mengganti intensitas suatu piksel yang mengalami degradasi. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama jumlah semua elemen mask bernilai 1. Yang kedua elemen mask tidak ada yang bernilai negatif. Yang ketiga tinggi dan lebar mask ganjil. Selanjutnya ada tapis rata aritmetik yaitu merupakan salah satu tapis lolos rendah. Tapis ini mengganti nilai intensitas piksel dengan cara melakukan perhitungan rata nilai pada suatu jendela berukuran M kali N. Untuk tapis ini cocok untuk draw Gaussian dan seragam, tapi citra hasil keluarannya tampak kabur. Yang berikutnya ada tapis rata harmonik, yaitu tapis yang diterapkan untuk memulihkan citra berdraw Gaussian. Jika diterapkan pada citra berdraw garam atau merica, maka tapis ini hanya dapat mereduksi draw garam, tidak berhasil untuk draw merica. Tapis pemilihan citra 79 rata harmonik itu termasuk tapis non-linear. Yang terakhir ada tapis rata kontraharmonik, yaitu cocok untuk menghilangkan draw garam dan merica. Tapis ini memiliki orde tapis Q. Jika bernilai positif maka dapat digunakan untuk memulihkan citra dan draw merica. Sebaliknya jika bernilai negatif maka dapat digunakan untuk mereduksi draw garam. Yang kedua ada pemulihan menggunakan kawasan frekuensi. Diketahui bahwa draw periodik lebih tepat ditapis menggunakan tapis yang bekerja pada kawasan frekuensi. Untuk cara kerja tapis ini adalah menolak atau meloloskan frekuensi pada suatu frekuensi pusat. Untuk penapisan di sini ada 3, yaitu pertama band reject, yang kedua band pass, yang ketiga yaitu notch. Berikutnya ada pemampatan citra. Berkembangnya teknologi pemampatan citra tidak terlepas dari semakin meningkatnya permintaan akan citra berkualitas tinggi dengan resolusi yang semakin besar. Tidak dipungkiri, saat ini memori sudah sedemikian murahnya, akan tetapi perkembangan dunia elektronika juga demikian pesatnya sehingga perangkat pengambil citra juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Citra berkualitas tinggi ini diperlukan di banyak aplikasi, misalnya di bidang kedokteran, bidang hiburan, bidang keamanan, bidang seni, dan masih banyak lagi teman-teman, bidang-bidang yang lainnya. Untuk pemaparan citra ini ada yang pertama redundansi data, yaitu proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Yang kedua, proses pemaparan citra. Model kompresi data terdapat 2 bagian utama, yaitu encoder atau decoder. Untuk encoder yaitu membuat representasi simbol-simbol dari citra masukan. Untuk decoder yaitu merekonstruksi kembali sehingga dapat
lihat kembali atau melakukan fungsi pemampatan. Yang ketiga ada kriteria pemampatan citra. Untuk metode-metode yang dijadikan ukuran keberhasilan metode yang diusulkan, yaitu yang pertama ada waktu, kedua ukuran, yang ketiga kualitas, dan yang keempat format. Berikutnya ada pembahasan klasifikasi metode pemampatan citra. Di sini untuk pembahasan dan materinya saya ambil inti-intinya saja. Saya singkat-singkat untuk mempersingkat waktu teman-teman. Untuk metode pemaparan citra digital dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu metode lossless dan metode lossy. Metode lossless menghasilkan citra hasil pemampatan persis seperti citra hasilnya aslinya. Artinya pada saat pemampatan dilakukan tidak ada informasi yang hilang karena pemampatan. Di sini saya salah nulis, harusnya pemampatan bukan penirmampatan. Pada metode ini tidak terdapat proses kuantifikasi, hanya kekodean dan pemampatan. Metode ini cocok digunakan untuk berkas citra medis yang menghendaki informasi sepenuhnya. Berikutnya perbedaan antara metode lossless dan metode lossy, yaitu metode lossless akan memberikan hasil rasio yang lebih kecil dibanding metode lossy. Metode kompresi data terdapat dua bagian utama, yaitu bagian encoder dan decoder. Tadi sudah dibahas di awal teman-teman, di bab sebelumnya. Fungsi encoder adalah membuat representasi simbol-simbol dari citra masukan. Decoder fungsi merekonstruksi kembali sehingga dapat dilihat kembali dalam melakukan fungsi pemampatan. Yang berikutnya ada metode pemampatan. Di sini ada beberapa metode yang digunakan dalam pemampatan citra teman-teman. Yang pertama ada pendekatannya. Metode pendekatannya yaitu yang pertama ada pendekatan kuantisasi, yaitu metode ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah tingkat keabuan pemampatan citra 91 atau warna ada citra. Yang kedua ada pendekatan statistik, yaitu prinsip dari metodenya adalah intensitas piksel yang sering muncul dikodekan dengan kode yang lebih pendek, sedangkan yang jarang muncul dikodekan dengan kode yang lebih panjang teman-teman. Yang ketiga ada pendekatan ruang. Metode ini sangat cocok untuk pemampatan pada citra yang memiliki kelompok-kelompok piksel berderajat sama. Dan yang terakhir pendekatan fraktal. Metode ini bergantung pada probabilitas setiap intensitas piksel yang muncul pada suatu data. Dari probabilitas yang didapatkan dibuat daftar kode untuk setiap intensitas dengan ketentuan bahwa setiap intensitas yang berbeda memiliki kode yang berbeda. Untuk berikutnya ada penguraian citra, penguraian atas unsur atau komponen-komponennya. Berarti komponen dapat dalam kawasan ruang spasial, kawasan frekuensi spasial, kawasan frekuensi spektral, dan objek-objeknya. Ciri-cirinya yaitu spasial, spektral, temporal, dan bentuk fisik. Dari sederhana kualitatif, sifatnya yang bersifat subjektif, kualitatif tergantung pada subjek pengolahnya. Yang bersifat subjektif lebih banyak dipresentasikan dengan symbolic presentation. Untuk di bab ini sangat singkat sekali teman-teman ya. Yang terakhir ada rekonstruksi citra. Pada sistem citra yang rumit, data yang dapat sekedar proyeksinya saja. Ini terpaksa dijalani karena citra penampang suatu objek 3D harus direkonstruksi dari proyeksi-proyeksinya. Jika suatu sistem termasuk citra yang mengandung informasi tertentu, dapat digali dari tanggapannya terhadap masukan berupa impuls untuk objek-objek tertentu yang tenggelam di dalam derau atau noise, dapat dipancing dengan menerapkan suatu impuls dengan bentuk khusus. Terima kasih untuk pembahasan rangkuman materi dari pertemuan 8-13 mata kuliah pengolahan citra. Saya cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.